Bayangkan, langit Minangkabau dipenuhi asap, rumah-rumah hangus terbakar, dan suara takbir menggema di tengah dentuman senapan Belanda. Inilah Perang Padri, perang panjang yang kelak mengukuhkan falsafah Minang, adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah. Sekitar akhir abad 18, 3 ulama sepulang dari Mekah membawa gagasan pembaruan kehidupan masyarakat Islam di Nagari yang sedang jauh dari nilai-nilai agama. Kemudian, pada tahun 1803, ide itu dijalankan oleh Harimaunan Salapan, kelompok tokoh ulama dan pemimpin Nagari yang menjadi pelaksana utama gerakan ini. Mereka dikenal sebagai kaum Padri. Namun, kaum adat menolak perubahan tersebut. Pertikaian pun meluas ke berbagai nagari hingga hampir 20 tahun lamanya. Belanda masuk dengan alasan membantu adat, tapi tujuan sebenarnya adalah menguasai tanah Minang yang kaya sumber daya. Akhirnya, kaum adat dan Padri sadar musuh sejati adalah penjajah. Mereka bersatu dan perlawanan besar dipimpin Tuanku Imam Bonjol. Tak lama setelah itu, Belanda dengan kekuatan penuh melancarkan serangan kepada kaum Padri dan kaum adat yang telah bersatu di benteng Bukit Tajadi di Pasaman. Lalu benteng jatuh tahun 1837 dan Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan. Dari perang saudara ini lahirlah kesepakatan yang dikenal dengan Sumpah Sati Bukit Marapalang. Isinya menegaskan adat dan agama tidak lagi dipertentangkan, melainkan saling menguatkan. Sejak saat itu falsafah ini dikukuhkan dalam jiwa orang Minang, adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah.